di Vince Financial Genzi. Nah, kali ini aku ditemenin sama Kak Dila. Halo Kak Dila. Halo. Nah, menurut Kak Dila nih sebagai Gen Z. Sebagai disclaimer dulu Disclaimer dulu. Sebagai Oke, gimana? milenial untuk POV Gen Z. Oke. Sebagai milenial dengan POV Gen Z ya. Nah, aku mungkin mau bertanya, pandangan Kak Dila ini terhadap Gen Z itu seperti apa sebagai milenial nih ya? Gen Z itu kadang mind blowing ya. Mind blowingnya dalam artian dia suka punya pemikiran yang di luar POV-nya milenial. Ketika kita stuck, tapi dia tuh pikirannya tuh jauh Ya. lebih lebih luas lah gitu. Terus dia kadang punya ide-ide yang di luar nalar aja gitu. Jadi benar-benar mind blowing ya. Di luar pemikiran milenial gitu. Jadi benar-benar itu dia aku ya sebagai Gen Z ya sendiri itu benar sih, itu relate kepada aku sendiri gitu ya. Yang apa yang dipikirkan gitu, apa yang dipikirkan saat itu, ya itu yang akan dilakukan gitu. Langsung gitu, jadi nggak pikir panjang. Dia akan eksekusi tanpa cari tahu penyebabnya dulu gitu. Bener. Dulu, nah gitu. Oke. Aku mau izin langsung bertanya aja ya ke pertanyaan pertama nih. Boleh. Buat Kak Dila. Menurut Kak Dila nih, bagaimana cara Gen Z mengelola keuangan agar bisa menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup? Nah, gimana nih? Kebutuhan hidup dan gaya hidup. Iya. Menurut aku ya, Gen Z itu mulai sadar sekarang untuk budgeting. Kenapa mulai sadar? Karena mereka sering pakai aplikasi, udah mulai sadar lah untuk manage keuangannya pakai budgeting aplikasi keuangan. Untuk gaya hidup, dia penting juga sebenarnya mereka, tapi itu lebih ke side jobnya gitu. Mereka akan cari dulu peluang mencari finansial baru untuk memenuhi gaya hidupnya gitu. Jadi supaya lifestyle-nya tetap jalan, tapi keuangannya dia tetap ngatur gitu. Jadi budgetingnya tetap tertata gitu ya. Tanpa mengorbankan kebutuhan utamanya gitu. Berarti menurut aku itu relate sih. Karena gaya hidup dan kebutuhan hidup itu kan harus sejalan ya. Sebagai Gen Z, aku juga kayak gitu. Life balance ya. Iya, life balance lah. Jadi seimbang untuk gaya hidup dan kebutuhan hidup. Gimana kalau kalian sebagai Gen Z? Nah, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Seberapa penting nih menurut Kak Dila pemahaman ekonomi bagi Gen Z dalam menghadapi kondisi ekonomi di saat ini? Tentunya penting banget. Kenapa penting banget? Dalam menghadapi ekonomi sekarang itu kan yang nggak stabil tuh, dimana angka logam mulia atau harga dolar itu naik turun. Jadi Gen Z itu harus cepat ngambil keputusan finansial. Jadi benar-benar perlu edukasi banget tuh, sangat jelas gitu. Sering-sering baca podcast YouTube atau saham atau finansial itu benar-benar gitu. Karena yang aku tahu ya sekarang saham-saham tuh didominasi sama Gen Z gitu. Sebenarnya gitu. Betul. Kalian tahu nggak pakai juga? Gimana para Gen Z? Daripada milenial, sebenarnya milenial tuh udah kebagi-bagi kan posnya. Tapi si Gen Z itu sekarang udah dibandingkan gaya hidup, dia akan diutamakan lah si saham-saham atau penyimpanan ini. Ini gitu. Tuh jawaban Kadila ini nyambung sama di pertanyaan ketiga sebenarnya. Langsung. Berdasarkan pengamatan Kadila nih, kenapa Gen Z cenderung lebih memprioritaskan investasi dibandingkan healing ataupun liburan? Karena kalau healing atau liburan jangka pendek ya nggak? Iya benar. Kalau investasi tentunya jangka panjang. Betul. Jadi si Gen Z itu punya rasa aman yang bisa ngontrol hidupnya gitu loh. Yang penting mah duit dulu aja, nanti aja sih si healing mah bisa dibeli kalau duitnya udah tercukupi. Jadi kayak kalau udah ada uang kita bisa kemanapun. Tuh. Nah jadi itu gitu. Open minded itu gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dalam catatan ekonomi disebutkan bahwa Gen Z menguasai hampir 80% pasar ekonomi. Nah, menurut Kadila ini gimana dampak dan realitanya dari kondisi tersebut? Dampak dan realitanya itu cukup kuat ya, 80%. Mempengaruhi tren dan konsumsi iya. Tapi untuk kepemilikan aset masih sangat
kurang Oke. gitu. Jadi lebih ke yang apa ya? Fokus di Konsumtif sama trennya dulu, iya. tapi untuk aset jangka panjangnya dia masih belum memprioritaskan ke sana sih. Iya ya. Jadi Gitu. untuk investasi jangka panjangnya sebenarnya belum yang benar-benar matang. Yang penting beberapa tahun kemudian dia mencukupi dulu nih, tapi yang lainnya belum dia ada pikiran Iya, gitu sih. benar-benar. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana peran media sosial dalam membentuk perilaku ekonomi Gen Z? Nah, mulai dari fenomena sekarang nih kan ada influencer, flexing, nge-endorse gitu kan di media sosial. Gimana menurut Kadila? Medsos untuk Iya. Gen Z itu cuannya sangat besar. Setuju. Karena Jujur, easy. benar-benar kalau medsos itu bikin daya tarik konsumsi ke si Gen Z itu sangat cepat. Oke. Karena dari situ mereka jualannya gitu, dan si Gen Z itu cepet komunikatif kalau lihat medsos. Iya. Dibandingkan kalau yang milenial tuh cepet, dia harus bener nggak sih ini kebutuhannya Harus, enggak dipastiin dulu. di riset dulu gitu. Iya. Kalau mereka enggak gitu. Nah, itu yang mempengaruhi ke flexing sama impulsifnya si Oh iya, Gen Z. benar. Pengaruhnya. Karena beli check out misalkan produk kecantikan satu nih brand A. Iya. Tapi ini brand B juga lucu, belum nyobain, beli aja. Tapi Iya, kan beli aja. kegunaannya Tapi belum tentu dipakai juga gitu. itulah impulsifnya Nah, Gen Z benar. dan rawan flexing. Iya, Kan flexing iya wajib karena itu personal branding gak sih? Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, cuman ada yang beberapa Gen Z yang mungkin menyalahgunakan flexingnya gitu ya. Mungkin dengan ya mengambil gambar orang atau apa gitu, jadi tidak sesuai dengan realitanya lah ya. Betul. Gitu ya. Bahkan apalagi ada Jadi, AI sekarang. iya, zaman sekarang aduh. Jadi bener. rawan. Jadi harus lebih hati-hati aja sih. Itulah edukasinya harus. Nah, untuk selanjutnya nih Kadila, dalam memilih karir, mana yang lebih realistis bagi Gen Z? Bekerja sesuai passion atau mengejar gaji besar? Gaji lah. Realistis lah. Betul. Gaji dulu lah. Setuju. Setuju. Kalau passion itu side job aja kalian. Iya. Kayak misalkan podcast kelas gini side job. Iya, betul. Gaji dulu sekarang mah. Baru Gaji nanti dulu. baru passionnya salurin ke side jobnya. Gitu. Betul. Karena zaman sekarang ya Gen Z itu kan dikit-dikit ngopi. Yang realistis aja nggak sih? Iya benar, realistis aja. Siapa sih Tapi yang Gen Z nggak suka gaji besar? suka olahraga nggak sih sebenarnya? Iya, padel. Sekarang lagi trennya banget kan? Padel ya, padel. Nge-gym, padel. Nah, itu kan sekarang tuh Gen Z itu lebih aware sporty, Nah, morning person itu dibandingkan ada yang di zaman-zaman pertanyaan aku. nanti. Aku cuma ngambil gambaran aja gitu Siap, ya. oke. Lanjut ya. Heeh. Oke. Jika dilihat dari tren saat ini nih, apakah Gen Z lebih mengutamakan mencari penghasilan atau justru menunjukkan gaya hidupnya? Menurut Kadila ini gimana? Mayoritas mencari uang lah kan, kalian Iya suka sih. duit kan? Bener. Flexing mah ya Iya, flexing. nomor 2 lah, ketika Iya. uangnya udah dapat baru flexing gitu. Nah, tapi jangan sampai kalian ya flexing tapi nggak ada uangnya. Nah, jangan itu sampai ya. pay letter ya, jangan sampai. Oke, Gitu. untuk selanjutnya nih, mengapa banyak Gen Z sangat memperhatikan style dan outfit, namun di sisi lain tetap berusaha bertahan atau survive nih Kak, dalam kondisi ekonomi yang menantang di era sekarang ini? Karena si Gen Z itu yang aku lihat identitasnya nomor 1 buat mereka, personal branding teh. Iya, personal bener-bener. brandingnya tuh kayak kuat banget Personal gitu ya. branding dulu, baru aja nanti keduanya itu baru dipikirin gitu. Style buat nge-branding diri gue gimana sih gitu. Iya, jadi pikirin dulu gimana caranya gitu ya. Tapi mereka pinter gimana tetap uang aman tanpa boros, bisa membranding dirinya gitu. Karena kan pinter cari uangnya tahu, tapi branding tetap jalan Iya. gitu. Jadi balance lah. Balance, nah itu life sih. balance-nya gitu. Balance sih kalau Pinter Gen Z. cari cara buat tetap stylish di era gempuran yang dar-der ini. Iya gitu. Ya, gimana caranya tetap bertahan ya, Iya. survive gitu. Tapi tetap nih gaya hidupnya balance Betul. gitu. Personal branding number 1. Nah, betul. Jujur izin. Izin. Oke, selanjutnya itu kenapa Gen Z saat ini cenderung Nah, lebih itu. peduli terhadap kesehatan? Nah, seperti rutin berolahraga Betul. jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan produktivitas. Karena Gen Z sekarang itu udah open minded banget. Mereka lebih milih gaya hidup sehat dibandingkan gaya hidup malam, ya enggak? Betul. Iya kan, benar. Betul. Sekarang supaya lebih
produktif, lebih survive real. gitu. Apalagi kan kalian suka lari nggak? Iya. Jadi lari culture sekarang tuh lagi hype banget kan ya, lagi Iya. booming banget di era-era Gen Z itu. Kebanyakan pelari-pelari kalau zaman dulu kan ngejar podium atau apa. Sekarang yang penting sehat, dia ikut oke. Bener. Yang Apalagi penting padel update juga kan. Strava. Update Strava, izin Yang lari penting update culture. Strava. Gitu. Nah, padel juga ya kayak apa sih Iya. Gen Z juga untuk padel kan biayanya juga menurut aku cukup lumayan lah ya gitu. Tapi Gen Z tuh Bisa loh gitu. ya, dibandingkan yang ya sebelumnya kan gaya hidup malam tuh sebelumnya. gimana. Nah, iya, tapi betul. lebih survive untuk memilih kesehatan sekarang. Benar, Ekonominya bagus gitu, produktif kalian. Oke, selanjutnya nih. Heeh. Mengapa Gen Z lebih fokus menikmati masa muda dibandingkan menabung atau mempersiapkan keuangan untuk masa tua? Karena Gen Z cari balance, balik lagi Ke Iya, balance-nya itu. balance-nya. Bisa menikmati hidup tapi tetap mikir masa depan kayak gimana. Ya. Itu yang dipikirin Gen Z. Jadi tetaplah masa depannya atau di plan ya. Walaupun Gen Z itu ya bikin plan A dan plan B. Tapi gitu. yang dijalanin plan C. Plan C. Ya kan? Iya, plan Iya, C. benar. Itu benar Iya, banget. jadi yang dijalanin plan C ya gitu. Itu plan C-nya yang mind blowing, tiba-tiba impulsif impulsif. lah. Tapi tetap sih sesuai Tetaplah balance. balik lagi balance Iya. lah gitu. Survive, Keren. survive dan gaya hidupnya tetap. Oke, terakhir nih. Mm-mm. Apakah kebiasaan konsumtif seperti sering ngopi atau jajan kecil yang rutin itu berpengaruh nih terhadap kesiapan ekonomi Gen Z di masa depan? Pastinya berpengaruh banget kalau nggak kekontrol. Tapi kalau kalian udah nge-manage, pakai budgeting, Iya. pasti aman buat jangka panjang. Jadi tahu nih budgeting hariannya berapa, ngopinya berapa, nggak terus-terusan ngopi tapi nggak nabung gitu. Nah, iya. Jadi ajakan ngobrol untuk ngopi itu akan lebih penting ketika dibahas untuk edukasi. Bener sih. Sebenarnya, Jadi gitu. tapi mungkin sekarang ini juga Gen Z ya itu kayak ngopi-ngopi itu bukan sekedar ngopi-ngopi aja. Jadi kayak mereka tuh Ngopi produktif. mungkin ngopi produktif. Mungkin kayak entah ngopinya itu dengan pembahasan bisnis Betul. atau apa gitu kan. Jadi kayak padel pun kayak di lingkungan olahraga pun ya Gen Z itu tetap membahas bisnis. Jadi Betul. bukan kayak era Setuju. Gen Z apa maksudnya milenial atau boomer gitu ya. Iya. Tapi Gen Z juga membahas bisnis sih. Itu setuju banget. Karena si Gen Z itu tantangan untuk menghadapi bisnis itu gampang banget. Dia tuh kayak cobain aja dulu, nggak apa-apa nanti misalkan bangkar atau apa kayak gimana, yang penting gua coba gitu. Iya. Dia cobain dulu. Jadi rasa penasaran Gen Z itu tinggi. Ya, bagus banget. Dan bisa lebih terkontrol gitu. Dia tuh sebenarnya paham banget untuk kontrol budgeting sebenarnya gitu. Bahkan mungkin lebih paham dari milenial gitu ya. Iya, setuju sih. Jadi tertata lah semuanya, life balance, Life balance. tetap life balance. Ngatur finansialnya oke, budgetingnya oke, tapi dia sisi lain untuk personal brandingnya masih tetap bisa ngatur tanpa boros lah istilahnya. Iya, benar. Gitu sih, keren sih. Oke, Gitu. kalau gitu segitu aja sih kalau pertanyaan dari aku. Nah, Oke. kalau untuk pesan dari Kadila nih terhadap Gen Z tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Iya. Ekonomi sekarang sangat-sangat wah, pokoknya mah saling harus kuat-kuatin deh. Pokoknya kalian harus sering-sering edukasi main saham, udah gas aja. Kalau kalian udah di bidang itu terusin, kalau bisnis terusin. Pokoknya kalian lebih menantang di tahun yang akan datang. Oke, di masa yang akan Di datang. masa akan datang maksudnya Oke, gitu. jadi ya Betul. tetap memikirkan jangka panjangnya lah ya. Jangan impulsif, Jangan impulsif. Personal branding oke, tapi tetap kontrol budgetingnya. Itu aja. Oke. Yeay. Kalau gitu. Terima kasih banyak ya Kak Dila buat sesi bincang-bincang siang ini. buat sesi podcast kali ini ya. Bersama podcast apa tadi dulu ya? Podcast Finansial Finansial bareng Gen Z. Gen Z. Thank you. Thank you. Wes? Oke ya.
Terima kasih banyak buat kalian yang udah dari tadi dengerin tentang ekonomi Gen Z ya. Sama aku Orel, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Finansial Gen Z. Gen Z Fins